kondisi yang sehat, saudara dalam kondisi yang luar biasa pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, menyerahkan hati, menyerahkan pikiran, menyerahkan segala sesuatu yang kita punya kepada Tuhan dalam pemberitaan firman, saya percaya saudara akan dilembutkan oleh Tuhan, dan firman yang akan ditabur akan memberi kemenangan buat saya dan saudara. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Saudara, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami menyadari hal itu dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, dalam ketidaksanggupan kami menjalani hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ada kemenangan yang akan kami terima. Bapa, inilah kami, dan kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami percaya dan memperbolehkan Engkau untuk melawat dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya diberkati Tuhan dengan satu tema yang luar biasa, yaitu bicara mengenai kemenangan. Bersama dengan saya katakan kemenangan. Sekali lagi bersama dengan saya katakan kemenangan. Haleluya saudara. Setiap orang pasti menginginkan kemenangan. Setiap manusia dari usia yang paling kecil sampai usia yang paling besar sering mengikuti yang namanya perlombaan. Dalam sebuah perlombaan pasti ada yang namanya kekalahan, ada juga yang namanya kemenangan. Saudara, sama seperti dalam perjalanan hidup, saya sedang mengikuti sebuah perlombaan, dan saudara pun di rumah sedang mengikuti yang namanya perlombaan. Dan saya percaya ketika saudara mengikuti perlombaan dengan sangat baik, dengan mengikuti segala aturan yang ada, saudara akan menerima kemenangan itu. Pada hari ini, dalam kondisi karantina, mungkin saudara sudah ada yang beberapa minggu, beberapa bulan yang ada di rumah yang tidak bekerja, ataupun masih yang bisa beraktivitas namun terhalang, namun terbatasi. Itu semua bisa saja membuat kualitas kehidupan saya dan saudara menurun. Maka dari itu saya mengajak untuk saudara mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika saudara berserah kepada Tuhan, saya tidak mau janjikan hal yang banyak, tapi firman Tuhan mengatakan ketika saudara dan saya berharap penuh dan memelihara iman kepada Tuhan, kemenangan akan kita terima. Saudara, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Paulus sampaikan ini kepada Timotius di dalam surat yang kedua. Saya tahu betul Paulus adalah seorang yang memiliki cerita yang buruk di masa lalu, cerita yang tidak baik di masa lalu. Tetapi ketika Paulus menjadi seorang pengikut Kristus dengan menyerahkan keseluruhan dalam hidupnya, ada perubahan yang besar yang terjadi, dan kita tahu banyak perkara hebat yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Paulus, saudara. Sehingga Paulus tekankan ini kepada Timotius, sahabatnya yang luar biasa. Dikatakan apa saudara di ayat yang ke-7, saya akan bacakan sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, dikatakan mengakhiri pertandingan yang baik, itu artinya ketika saya renung-renungkan, berarti banyak sekali orang-orang yang mengakhiri pertandingan juga dengan posisi tidak baik. Karena kalau ada yang baik, pasti ada yang tidak baik.
Pertanyaannya saudara, maukah kita menyelesaikan pertandingan ini dengan baik? Kalau saya mau, bagaimana dengan saudara? Kalau kita mau mengakhiri pertandingan kita dengan baik, itu sudah dinyatakan bahwa saya dan saudara sudah menyelesaikan pertandingan dengan meraih kemenangan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, saudara. Paulus sampaikan dengan sederhana di ayat ini. Kita akan belajar bersama-sama 3 poin bagaimana kita menerima kemenangan dalam perjalanan hidup saat-saat ini. Yang pertama saudara, mari kita akan lihat di ayat yang ke-7. Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, ini adalah poin yang pertama, bagaimana saya dan saudara akan menerima kemenangan. Ayat yang 7 saya bacakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dikatakan di kalimat selanjutnya, aku telah mencapai garis akhir. Itu adalah poin yang pertama. Aku telah mencapai garis akhir. So saya bisa simpulkan dengan satu kalimat yang baik, yaitu adalah kita harus menyelesaikan pertandingan sampai akhir, saudara. Saya dan saudara sedang bertanding. Semua orang, tetangga kanan kiri depan belakang sedang berjuang untuk menyelesaikan pertandingan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau selesai sampai akhir hidup kita tetap percaya dan mengikut Yesus dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ketika kita lakukan itu, saya sampaikan saya dan saudara sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mungkin ada sahabat kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau orang yang kita ketahui di luar sana yang ketika dalam pengiringannya terhadap Tuhan, dia menyelesaikan tidak sampai akhir, dia berbalik dan berputar arah, saudara. Saya sampaikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak menyelesaikan pertandingannya dengan baik, tidak sampai akhir. Maka dari itu saya mau sampaikan, karantina, corona, atau apapun masalah hari-hari ini, jangan menghentikan laju pertandingan saudara. Jangan menghentikan laju kebaikan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita terus konsisten, berjalan terus, walaupun dalam ketertatihan, walaupun dalam ketakutan, walaupun dalam kejatuhan, tapi saudara bangkit lalu berjalan lagi, saudara, saya pastikan saudara sudah masuk ke dalam step yang pertama untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, saya teringat dengan salah satu contoh seorang tokoh dunia yang sangat menginspirasi, sering ditampilkan dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu adalah Derek Redmond. Dia adalah seorang pelari yang mengikuti Olimpiade di Barcelona pada tahun 1992, saudara. Ketika ia menjalani pertandingan, seluruh orang di stadion bersorak untuk merayakan, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang mengikuti perlombaan pada saat itu. Semuanya memiliki beban yang sama. Mereka diutus dari negara-negaranya untuk menyelesaikan pertandingan. Sampai pada suatu ketika pertandingan sedang dimulai, semua orang berlari kencang, namun satu orang, yaitu adalah Derek Redmond dari salah satu negara yang mengikuti perlombaan Olimpiade tersebut, mengalami kram otot pada kakinya, saudara. Dan akhirnya dia putus asa. Seharusnya secara manusia dia merasakan kegagalan yang manusiawi, tetapi banyak di antara kita mungkin ketika kita masuk dalam posisi itu kita akan menyerah. Kita langsung saja memilih untuk digotong lalu diobati lalu tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tapi Derek Redmond dia tidak mau berhenti sampai di situ. Saudara, kita akan lihat bersama-sama videonya.
Saya yakin saudara diberkati Tuhan, saudara dikuatkan oleh Tuhan. Bagaimana kegigihan seorang manusia, seorang Derek Redmond yang tidak mau mengakhiri pertandingannya dengan begitu saja. Sekalipun ia dikatakan kalah, tetapi dia mau menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Saya diberkati saudara, dan saya ingin saudara diberkati juga melalui firman Tuhan hari ini. Dan itu adalah step yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menerima kemenangan? Yang kedua saudara, dikatakan di ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, itu adalah poin yang kedua. Saya simpulkan dari kalimat saya, yaitu adalah poin yang kedua, kita harus memelihara iman. Saudara, bicara tentang iman, kita ingat dengan satu tokoh besar di dalam perjanjian lama, di mana ia berhasil membawa rombongan masyarakat dari orang Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Banyak rintangan yang menghalanginya, tetapi ketika ia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menggantikan posisi seorang Musa, ia merasa tidak percaya diri, ia merasa tidak mampu, tetapi Tuhan selalu meyakini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia pegang itu semua, dia pegang itu semua sampai akhirnya dia berada di titik di mana imannya teruji. Ia menghadapi, ia harus menghancurkan kota Yeriko yang begitu besar, yang begitu kokoh. Tetapi apa saudara? Yosua menjaga imannya, Yosua menjaga kepercayaannya terhadap Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, menyuruh Yosua memimpin ratusan orang untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari dengan persyaratan-persyaratan yang saudara bisa baca dalam Alkitab. Hari pertama berhasil mengelilingi cukup 1 kali, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ia ikuti. Secara manusia saudara, mungkin kita akan berpikir, Tuhan, mengapa hanya seperti ini saja? Mengapa tidak ada pergerakan yang besar untuk mengalahkan kota itu? Apakah menyerang? Apakah menghancurkan tembok itu? Tetapi Tuhan tidak perintahkan hal itu, dan Yosua mengkoordinir semua bangsa Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Lalu dia tetap percaya sampai satu ketika di hari yang ke-7 Tuhan meniupkan sangkakala dan Yosua mendengar hal itu. Kemudian dia bersorak bagi Tuhan, sekalipun dia belum melihat ada kemenangan, tapi dia sudah bersorak. Dia percaya bahwa ketika ia bersorak kepada Tuhan, ada kemenangan yang ia terima. Saudara, ketika saat itu tembok Yeriko hancur, bahwa ketika masalah di depan kita banyak kelihatannya sangat besar, tapi ketika saudara menjaga iman saudara kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi, memberikan masa depan yang cerah, memberikan masa depan yang penuh harapan, saudara akan dapati itu. Saudara, masalah boleh banyak di depan, tapi saudara percaya dan ikuti maunya Tuhan. Sampai satu waktu Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan genapi bahwa engkau adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Dan saya bisa pastikan saya dan saudara sudah menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Lalu poin yang ketiga, kita belajar dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Kita baca di ayat yang ke-8-nya saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang telah merindukan kedatangannya. Saya menggaris bawahi kalimat terakhir saudara. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah poin yang ketiga. Bagaimana cara kita menerima kemenangan? Cara yang ketiga adalah saudara, kita harus merindukan kedatangan Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan naik ke atas surga, itu membuktikan bahwa surga itu memang ada. Dan juga kita belajar dari kenaikan Tuhan Yesus, kita percaya
bahwa Tuhan juga akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi banyak sekali saudara yang meragukan hal tersebut, dan Tuhan menginginkan untuk orang-orang yang akan menerima kemenangan adalah orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saudara, saya percaya ketika saudara merindukan kedatangan Tuhan, artinya saudara sudah siap sedia. Artinya saudara sudah memperlengkapi diri untuk siap menerima kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu, karena kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi. Maka dari itu ketika saudara sudah rindu, saya pastikan berarti saudara sudah sangat siap untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari saudara, ketika saudara terus melatih diri, ketika saudara terus bersiap siaga untuk menerima dan merindukan kedatangan Tuhan, disitulah titik kekuatan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan akan genapi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua yang menyaksikan video ini. Saudara, saya teringat dengan satu ilustrasi di mana ada seorang anak, saudara, dititipkan sebuah arah oleh Tuhan untuk menyampaikan, untuk menggiring orang-orang bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika proses perjalanan hidupnya menjaga tiang tersebut, tiang arah tersebut, tidak sedikit masalah yang dihadapinya, tidak sedikit rintangan yang dihadapinya. Sampai ia mungkin pernah berkata, kapan Tuhan akan datang lagi? Kapan Tuhan akan kembali lagi? Saya sudah tidak kuat. Tapi ia tidak mau melepaskan itu. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Dia menantikan kedatangan Tuhan. Dia percaya pasti Tuhan akan datang lagi dan kemudian memberikan kemenangan. Dia akan memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Dan kemudian saudara, sampai satu ketika orang tersebut melihat dan terjatuh karena situasi yang begitu berat. Dan ketika ia tersadar, Tuhan sudah ada bersama-sama dengan dia. Mari kita akan lihat videonya, dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan.
itulah videonya saudara, dimana kita bisa belajar bahwa sebenarnya ketika saudara dan saya menantikan Tuhan, ketika saya dan saudara memelihara iman, ketika saya dan saudara menyelesaikan pertandingan sampai akhir, itulah saat dimana saya dan saudara akan menerima kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan akan genapi. Seberapa banyak di tempat ini yang rindu, seberapa banyak saudara dan saya yang mau menerima kemenangan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Dan saya mau berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada, dalam kondisi situasi apapun, hari ini saya mau berdoa buat saudara, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, untuk kesempatan kami mendengarkan kebenaran yang hebat ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang luar biasa lah yang akan mengubah hidup kami. Bapakku yang baik, biarlah Tuhan Engkau melihat setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan video ini, maupun di rumah ataupun di tempat yang lain. Allah senantiasa kuatkan, Allah senantiasa berkati, Allah senantiasa teguhkan hatinya. Karena kami percaya di saat-saat yang seperti inilah kami bisa melihat dengan jelas kebaikan Tuhan yang begitu hebat akan kami terima. Tuhanku, Allah memberkati keuangan setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang menyaksikan video ini. Tuhan berikan kesehatan terlebih lagi, bahkan Tuhan berikan keteguhan hati bagi kami. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia, biarlah Tuhan keadaan dunia hari-hari ini menjadi jauh lebih baik. Karena kami percaya ada kebahagiaan, ada masa depan yang cerah yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan jangan lupa subscribe. Thank you.